Shalom DRP, selamat datang di ibadah online kita. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih ya Bapak, terima kasih buat hari ini. Tuhan terima kasih kalau kami masih boleh beribadah pada sore hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih buat setiap berkat Tuhan yang berlimpah untuk setiap kami ya Bapak. Tuhan hari ini ya Bapak kami berdoa ya Bapak untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih ya Bapak, terima kasih buat bangsa yang besar ya Tuhan Yesus yang boleh kami tinggali ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih buat pemerintahan yang ada ya Bapak. Tuhan kami memberkati ya Bapak pemerintahan kami ya Tuhan Yesus, dari presiden kami ya Bapak sampai ke jajaran yang paling rendah ya Tuhan, RT RW-nya ya Bapak. Tuhan biar Tuhan yang berkenan atas bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan biar Tuhan yang berkati setiap pulau-pulau yang ada ya Bapak. Tuhan biar berkat Tuhan tercurah ya Bapak atas bangsa kami ya Bapak. Tuhan kami juga berdoa ya Bapak, kalau hari-hari ini ya Bapak Tuhan bangsa kami banyak hal-hal buruk yang terjadi ya Tuhan Yesus. Tuhan kami tahu semua itu karena tangan kasih Tuhan ya Bapak. Tuhan kami juga berdoa buat setiap teman-teman kami yang mengalami hal-hal buruk itu ya Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa buat teman-teman kami di NTT, di NTB ya Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa buat teman-teman kami di Jawa Timur ya Tuhan Yesus. Tuhan biar Tuhan yang memberkati setiap teman-teman kami ya Bapak. Tuhan biar kuasa Tuhan tercurah atas mereka semua ya Bapak. Tuhan biar perlindungan Tuhan tercurah atas mereka semua ya Bapak. Tuhan biar mereka masih merasakan kasih Tuhan kalau mereka enggak ditinggalin sama Tuhan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih buat semuanya ya Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa juga ya Bapak buat di RP ya Tuhan Yesus, buat setiap generasi muda di bangsa kami ya Bapak. Tuhan biar Tuhan yang bekerja ya Bapak atas generasi kami Yeremia ya Tuhan Yesus. Tuhan biar pengertian akan Tuhan kasih buat generasi kami ya Bapak lebih lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan biar kasih kami ya Bapak berasal dari Tuhan bisa kami bagikan buat teman-teman kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan yang pakai setiap generasi kami, Tuhan yang pakai kami ya Bapak di setiap sekolah kami, pekerjaan kami, setiap aktivitas kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih buat semuanya ya Tuhan Yesus. Tuhan biar tutup bungkus ya Bapak generasi muda ya Bapak. Tuhan biar Tuhan yang jangkau setiap generasi kami lebih besar lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan kami mau ngerangkul teman-teman kami yang tersesat ya Bapak. Tuhan biar Tuhan yang pakai tangan kami ya Tuhan Yesus, pakai hati kami ya Tuhan Yesus, biar kami bisa merangkul teman-teman kami yang terhilang ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih buat semuanya. Tuhan yang berkati di RP juga ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati pemimpin kami di tempat ini ya Bapak. Tuhan biar Tuhan yang berkati Kak Yosua, Tuhan berkati Om Yodian ya Bapak. Tuhan berkati leader kami ya Tuhan Yesus. Tuhan biar kuasa Tuhan ya Bapak tercurah ya Bapak atas pemimpin kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Biar Tuhan yang berkati setiap kul-kul yang ada ya Bapak. Tuhan biar kami bergerak dari daerah-daerah ya Tuhan Yesus. Biar kami bisa menyatakan kasih Tuhan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sebentar kami memulai ibadah ini ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang berbicara ya Bapak buat setiap kami ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang berkati setiap telinga kami, hati kami ya Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara dari hati ke hati kepada setiap kami Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat semuanya. Biar kami siap untuk mendengarkan ibadah hari ini ya Bapak. Hanya di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Anak-anak muda boleh pegang tangan saudara. Shalom. DRP selamat datang di DRP 232. Saya percaya saudara, saya sedang berhadapan dengan anak-anak muda yang luar biasa. Amen. Saya percaya saudara bukan anak-anak muda yang biasa-biasa, tapi saudara anak-anak muda yang dahsyat. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Dimanapun saudara berada hari ini, saya percaya sukacita Tuhan memenuhi kita. Katakan yes. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita saudara. Saudara kan haleluya. Sebab kita punya Allah yang dahsyat, amin. Yang percaya katakan amin. 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 Tepuk tangan sama-sama saudara. Katakan dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi.
kebesarannya diceritakan. Siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yes. Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Yuk tepuk tangan sama-sama anak-anak muda. Katakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, Ayo anak-anak muda lompat sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Boleh sorakan. Tepuk tangan sama-sama saudara, katakan Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembahnya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, Surga bumi sujud menyembahnya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat. Katakan Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. yes you are. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, Yuk lompat sama-sama yuk anak-anak muda. Come on, sekali lagi. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Sorangan. Kalau Tuhan kita Allah yang dahsyat, saudara juga dahsyat. Katakan amin. Amin. Katakan aku dahsyat. Aku dahsyat. Katakan aku anak muda yang dahsyat. Aku anak muda yang Haleluya. dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, saudara. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hari-hari ini Tuhan. Bangkitkan generasi penyembah. Generation Revival of Worship dibangkitkan di DRP 232 Sawangan ini Tuhan. Biar hari-hari ini ada banyak anak-anak muda yang mencintai penyembahan. Love to worship you God. Hanya Engkau Tuhan pusat penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang lain yang kami inginkan hari ini selain Engkau. I worship you, Jesus, I worship you.
with all of my heart and all of my soul. and all of my soul. Yes, Lord. I love you. I love Saudara sendiri, anak-anak muda, worship you. angkat tanganmu, katakan, I worship you, Jesus, Jesus. I worship you we feel your presence in here, Lord. with all of my heart and all of my soul. Yes. I love you. I love Biar to musik saja worship you. disembah Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, hanya angkat tanganmu, saudara, sembah, sembah. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. Mari sama-sama. Let your spirit fill this sweet spirit, fill my heart. Yes, you are. Fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we let your spirit, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you. Yes, Lord. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I love you. I love to worship
katakan, Oh layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. mari sambil bertepuk tangan sama-sama anak-anak muda. Katakan, Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, sekali lagi ya. besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Sekali lagi, Namamu besar termulia. sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Shalom Shalom di Arpis. Selamat datang di ibadah online di Arpi 232. Nah sekarang kita mau kasih tahu beberapa pengumuman minggu ini nih. Yang pertama ada apa kak? Nah, buat para diarpis yang ingin memberikan persembahan dapat melalui scan barcode yang ada di layar atau nomor rekening yang tertera di layar kalian. Bagi kalian yang tertarik ingin membeli merchandise dari DRP 232, kalian bisa banget nih kepoin di Instagramnya di @drp232merch. Di sana ada t-shirt, ada hoodie, ada tote bag. Langsung aja ya dicek Instagramnya. Dan kami ingin mengingatkan bagi para diarpis untuk selalu membaca renungan dan memuji nama Tuhan ya. Dan diarpis sudah merilis renungan di aplikasi YouVersion dan dapat kalian download di Play Store maupun App Store HP kalian masing-masing. Hai diarpis, DRP 232 telah merilis renungan baru yang berjudul Toxic Relationship. Kalian bisa langsung baca di aplikasi Bible U Version. Tinggal search, lalu kalian tinggal mulai deh. Selain renungan-renungan yang ada, kalian juga akan diberikan ayat-ayat firman Tuhan. Kalau udah selesai, jangan lupa kasih bintang 5-nya ya. God bless. Oh ya diarpis jangan lupa untuk selalu dengerin single terbaru dari DRP 232 ya, yang berjudul Bukti. Kalian bisa dengerin langsung di platform-platform musik kesayangan kalian. DRP 232 telah merilis single perdana Bukti yang dapat Anda nikmati di platform digital seperti Revivo, Spotify, Joox, Apple Music, TikTok, Deezer, dan Langit Music. Bagikan lagu ini untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui media sosial Anda. Dan buat para diarpis yang rindu ikut cool, kalian bisa daftar cool sesuai dengan alamat rumah kalian masing-masing ya. Dan buat para diarpis yang sudah terdaftar dalam cool, jangan lupa ikut cool ya. Agar kalian tetap terhubung dengan kami, kalian terus pantauin ya Instagram kita di @drp232 dan @listendrp. Untuk melihat pengumuman lebih lanjut, dapat scan barcode yang ada di layar kalian. Sekian pengumuman minggu ini, jangan lupa ibadah online minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, shalom DRPs yang berbahagia banget hari ini yang udah muji nyembah Tuhan dan aduh hadirat Tuhan dahsyat banget luar biasa dan ini yang saya mau bawakan hari ini bukan masalah lagunya tapi let's check it out. Saya mau kasih tema apa yang saya mau bagikan hari ini itu tentang yakin lo atau yakin lo. Oke langsung aja kita buka firmannya, ini sesuatu yang sangat luar biasa dan saya mau bagiin bahwa ini mesti kudu harus kita mengerti siapa kita dan posisi kita di hadapan Tuhan. Saya melihat dari sisi di mana apa yang saya alami dan saya hidupi dan ini luar biasa banget. Karena dari situlah saya melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup saya. Karena ada begitu banyak teman-teman adik-adik rohani saya berkata, Kak sebenarnya ini saya gimana sih Kak? Waktu saya menghadap Tuhan saya selalu sering mengalami hal yang fail dalam hidup saya. Saya selalu gagal, saya bikin ini untuk Tuhan gagal. Saya bikin ini untuk diri sendiri saya sendiri gagal. Saya mau bilang begini, posisi itu menentukan aksi kita saudara ya. Jadi oke, langsung kita buka aja Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Ini sesuatu yang sangat powerful yang mengubah paradigma saya, yang mengubah cara saya melihat Tuhan, menghadap Tuhan, dan ketika saya juga menjalani hidup saya sendiri. Ini bukan cuma sesuatu yang mengawang-awang loh, tapi ini sesuatu yang real banget dan bisa kita buktikan dan harus kita lakukan. Oke, saya akan ngajak kita buka Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Seperti inilah kita harusnya di hadapan Tuhan ya guys. Oke, check it out, kita dengar baik-baik. Jadi begini, Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 berkata begini. Jadi saudara-saudara, aku bikin simpel. Jadi teman-teman, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya, saya mau highlight nih. Bagian yang pertamanya di ayat 19, maaf. Jadi teman-teman, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Ini tuh bukan cuma sekedar suatu tempat ritual begitu ya, suatu tempat keagamaan. No, ini adalah sesuatu yang sangat real yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya terjadi di hari Minggu, no. Lebih dari itu. It's everyday things. Ini hal-hal yang setiap hari dalam hidup kita. Dan mesti kita pahami dan ini yang saya hidupi. Ketika saya menguji firman ini, wow luar biasa. I can find Jesus, aku bisa menemukan Yesus setiap hari dimanapun saya berada. Oke? Jadi sekali lagi saya bertanya, yakin lo atau yakin lo ketemu Tuhan Yesus setiap hari dalam hidup lo? Oke? Oke begini. Yesaya 55 ayat 6 bilang begini sama kita. Jelas banget dia ngajar seperti gini nih. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya mau highlight ini, kata ini. Carilah Tuhan. Kalau sesuatu itu dicari, berarti sesuatu itu ada yang hilang saudara dalam hidup kita. Ya, carilah Tuhan. Ya, jadi bukan berarti Tuhan menghilang. No, bukan itu teman-teman. Yang Tuhan suruh sama kita, carilah Tuhan. Dengar dia. Mencari itu mendengar dia. Karena begini, God is everywhere in our life. Tuhan tuh di mana-mana di hidup kita. Tapi sometimes kita gak sadar. Kita gak tahu. Padahal dia waktu di Taman Eden nih, Adam dan Hawa udah buat dosa nih. Berarti ada sesuatu yang hilang. Ada komunikasi, ada hubungan yang hilang. Tapi ketika mereka mendengar kaki Tuhan berjalan nyari mereka malah kabur. Mereka bilang malu Tuhan, kami telanjang. Ya, dan dibuka oleh Yesaya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Tapi enggan mereka. Kenapa? Karena mereka berpikir, aku berdosa. No, bukan seperti itu. Oke? Dan saya mau juga bukakan Yesaya 4 ayat 23. Maaf. Yohanes 4 ayat 23. Ini powerful banget. Ini yang jadi makanan biasanya imam-imam musik atau bagaimana sih cara menyembah Tuhan? Oke. Kita buka dulu ya. Yohanes 4 ayat 23 bilang begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Oke, saya akan buka
dalam versi New King James Version. Ini powerful banget. Oke, karena ini sangat berkorelasi dengan Yesaya 55 ayat 6 tadi. Oke, but the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. Oke, saya highlight di bagian yang C. Ya, di bahasa Indonesia dikatakan begini. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Menghendaki. Itu kalau bahasa Inggrisnya saya percaya kita semua sepakat. Itu artinya adalah willing. Menghendaki. Kehendak. Will. Menghendaki willing. Setuju ya? Sepakat ya? Oke. Tapi New King James Version dia nulis begini. Di bagian yang C, di bagian yang sama dalam Yohanes 4 ayat 23. For the Father is seeking such to worship Him. Dia mencari. Artinya ada sesuatu yang hilang. Yang harus dia cari. Ya, apa yang hilang? Oke, yaitu penyembah-penyembah yang benar. Tapi dia perlu bukti. Saya mau kasih ilustrasi seperti begini. Ya, ini yang saya lagi alami juga sih, gitu ya. Dalam sebuah persidangan, saya ini lagi mengalami ada satu masalah begitu ya. Ya masalah yang gak terlalu begini banget gitu ya. Yang gak terlalu begini banget gitu ya. Ini masalah sampai membawa saya ke dalam satu persidangan tentang gugatan yang sedang saya alami gitu ya. Nah, hakim akan menyatakan seseorang atau kumpulan atau apa itu yang dikatakan yang tergugat. Itu benar atau salah, menang atau tidak. Itu berdasarkan bukti yang ada. Nah, cara menghadirkan bukti adalah mencarinya. Gitu loh, dia cari. Yang mencari itu yang menggugat. Dan yang tergugat. Dua pihak ini mencari bukti. Ya, sehingga hakim bisa membuktikan, ya ini yang benar dan ini yang salah. Ya, jadi yang Tuhan cari di sini adalah bukti yang terhilang. Bukti yang hilang untuk membuktikan mana yang benar, mana yang salah. Ya, dan ini yang menjadi cara Tuhan, ya, yang saya pelajari loh. Ada banyak hal, ada banyak hamba Tuhan yang bisa memberikan metode, yang bisa memberikan cara banyak banget gitu. Tapi ini yang saya alami dan yang saya hidupi. Apalagi ketika kita masuk tahun integritas. Ini firman yang menjadi ayat bagi kita untuk berjalan dalam integrity of life. Dalam hidup yang penuh dengan integritas. Oke? Ini dia. Simpel saudara. Kalau gitu, bukti apa yang Tuhan cari sih dari kita sebagai penyembah yang benar? Oke? Kita buka Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Wow, ini yang jadi highlight dari Bapak Gembala Pembina kita tentang the year of integrity. Oke? So, kita baca secara hati-hati banget ya. Supaya kita gak sesat. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Dia bilang begini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ingat tadi dalam sebuah persidangan, oke, bukti itu dicari. Kenapa? Untuk membuktikan apakah kita miliknya Tuhan, apakah kita penyembah yang benar atau tidak. Dan bukti itu yang menjadi penguat bagi seorang hakim untuk menentukan siapakah yang benar, siapakah yang salah. Yang benar dia akan mendapatkan haknya. Kalau kita terbukti benar sebagai memang seorang penyembah, kita akan mendapatkan hak kita saudara. Hak kita apa? Surga. Ya, saya bukan bilang tentang pemilik surga, enggak. Tapi bicara tentang kebaikan, kuasa, kemurahan, dan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita of course. Dan bagi yang bersalah, semua hak-haknya akan dicabut. Semua apa yang menjadi kekuatannya dia untuk bertahan akan dicabut. Sehingga dia kehilangan segalanya. Oke, perhatikan baik-baik. Bukti apa yang Tuhan cari sebagai seorang penyembah yang benar di tahun integritas ini. Oke, yang pertama, ini simple banget. Oke, hal yang pertama, di mana Tuhan mencari? Di mana sih Tuhan mencari orang penyembah yang benar? Gampang. Kembali di ayat 3, bagian yang A. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Tuhan nyari di mana?
Gak jauh, dia nyari gak jauh kemana-mana, enggak. Dia hanya mencari orang yang naik, orang yang datang, orang yang ada di sekelilingnya dia. Ya, tempat Tuhan adalah tempat yang maha tinggi. Penulis ini, yaitu Mazmur, kitab Mazmur, yaitu Raja Daud. Dia menuliskan tempat Tuhan adalah gunung. Sepakat dulu ya, karena ini firman Tuhan. Tempat Tuhan adalah gunung, tempat tinggi. Oke, siapa yang bisa naik ke atas gunung? Oke, buat kita, ini zaman sekarang nih ya, yang bisa naik ke atas gunung adalah pemanjat gunung, ya enggak? Bener enggak? Ya, pencinta alam. And you know what? Enggak segampang itu dia bisa naik ke gunung lalu kemudian senang-senang di sana. No. Oke, seorang pemanjat gunung, nature-nya, kodratnya, dia akan berlatih sedemikian rupa. Dia akan latih fisik, of course, dia latihan fisik di sana. Oke, dan dia melihat dan dia ada ilmu ukur-ukuran lah, apalah ilmu bintang apa segala macam lah, dia bisa melihat jalan, dia tahu jalan sehingga dia tidak tersesat, bahkan dalam keadaan yang berkabut sekalipun. Oke, dia udah latihan keras. Lalu kemudian dia praktek, dia naik gunung. Hey, bukan berarti naik gunung itu mulus-mulus aja, walaupun dia udah latihan sedemikian rupa. Oke, bukan hal yang tidak mungkin. Terkadang dia mungkin jatuh. Terkadang mungkin dia terluka. Terkadang dia kedinginan, sendirian, ketika dia mungkin terpisah dari kelompoknya. Oke, tapi karena kedisiplinan yang dia latih dalam hidupnya dia sebagai seorang pemanjat gunung, dia bisa atasi semua itu. Dia bangkit lagi. Oke, dia bangkit lagi bukan ingin menghancurkan gunung tersebut karena telah membuat dia terluka, membuat dia jatuh, membuat dia kedinginan, enggak. Tapi membuat dia bangkit berdiri untuk menaklukkan gunung tersebut. Amin. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang mendisiplinkan dirinya. Orang yang bertahan. Orang yang mampu mengatasi kekecewaan, luka, bahkan kedinginan ketika dia ditinggalkan sendirian. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Harusnya aku dan kamu. Orang yang bertahan, apapun keadaannya. Dia akan tetap berdiri. Katakan amin dong. Dia akan tetap berdiri. Bukan untuk menghancurkan gunung, gak bisa. Tapi untuk menaklukkan gunung. Ya, seperti Abraham. Ketika dia naik untuk membawa Ishak untuk dikorbankan. Apakah dia tahu gunung Moria seperti apa? Tidak tahu, saudara. Dia gak tahu bahwa di sebelah sana akan ada domba yang jadi penggantinya si Ishak, anaknya. Dia gak tahu. Tapi dia taat. Mungkin ketika dia naik ke atas gunung tersebut. Saya pernah melihat gunung Moria waktu saya ke Israel bersama dengan hambanya, Bapak Gembala kita, Parisa Solihin. Itu berbatu loh. Saya yakin, saya jelas tahu gitu ya. Pasti ketika Abraham dan Ishak naik ke atas gunung itu, kakinya luka. Kenapa? Banyak batu-batu di atas sana. Dan kering, gersang, tidak ada tumbuhan apapun di sana. Belum lagi ketika dia sampai di atas sana udah kakinya luka, berdarah. Suruh bangun mesbah. Altar untuk pengorbanan. Ditaruh pula anaknya di atas itu, Ishak. Tapi apa yang terjadi? Rasa luka, rasa sakit, pedih. Takut kehilangan. Kecewa banget. Diganti sama Tuhan. Dengan apa? Saya percaya Abraham gak melihat itu kambing, itu domba. Enggak. Tapi dia melihat penyediaan Tuhan. Makanya dikatakan Jehovah Jireh. Oke. Tuhan menyediakan kesembuhan buat dia. Tuhan sediakan kesembuhan. Dia kasih apa? Gimana sih ketika dia marah, kesel gitu loh. Walaupun dia rela melakukannya, mengorbankannya kepada Tuhan. Ketika dia melihat hal itu sebagai satu kesembuhan, satu obat buat dia. Yes Tuhan, aku berhasil melewati ini Tuhan. Yes Tuhan, aku tahu aku gak akan pernah gagal untuk melawan diriku sendiri. Di atas gunung Tuhan, aku menaklukkan diriku sendiri. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Adalah orang yang telah berhasil menaklukkan dirinya sendiri. Dari kekecewaan, sakit, dingin karena ditinggal sendiri.
Di situ Tuhan cari penyembah yang benar di gunung Tuhan. Yang kedua, tempat yang dia cari adalah tempat kudus. Ya, tempat kudus. Saya mau bilang, bahkan firman Tuhan dalam King James Version ini dikatakan adalah secret place. Tempat rahasia, hidden place, tempat yang tersembunyi. Ya, tapi walaupun tempat kudus dikatakan secret place, tempat rahasia, tempat tersembunyi, bukan berarti tempat ini tidak diketahui. Diketahui. Makanya dibilang secret place. Oh, tempatnya diketahui, namun tidak tahu di mana. Diketahui, tahu ada secret place. Tapi sayangnya begini. Kalau yang namanya secret place, tempat rahasia, pasti hanya orang-orang yang memiliki akses tertentu yang bisa masuk ke sana. Karena rahasia. Oke, sayangnya udah tahu tempatnya ada, tapi kita males untuk memiliki akses. Kenapa? Balik lagi ke gunung Tuhan. Ada latihan fisik. Ada latihan, ada kedisiplinan. Ada ketaatan yang harus dilakukan untuk menerima dan untuk memiliki akses tersebut. Kenapa? Karena ketaatan dan kedisiplinan yang harus dicapai sepertinya tidak mudah. Tapi saya mau bilang begini. Ketika saya mengerti tentang gunung Tuhan, dan ketika saya mengerti apa yang dirasakan oleh Abraham, saya berani bilang begini. Ketika seseorang memiliki gairah cinta kepada Tuhan, apapun akan dilakukan. Benar apa benar yang lagi pacaran? Ketika kamu lagi bergairah cinta, maaf ya kepada pacarmu, oke, apapun akan kamu lakukan. Akan kamu berikan, akan kamu lakukan, akan kamu tanggapi sedemikian rupa. Demikian juga dengan Abraham, demikian juga seharusnya dengan kita. Kita punya gairah dong. Naik ke gunung Tuhan gak gampang, lu menanjak. Betis bisa gede, paha bisa keker. Oke? Karena tingginya jalannya. Dan begitu banyak tantangan, begitu banyak tempat-tempat terjal di sana yang membuat kita mungkin bisa jatuh. Tapi karena cinta, karena cinta. Abraham melalui semuanya, Abraham lewati, Abraham terobos semuanya itu. And he did it. He made it. Dan dia dinobatkan Tuhan menjadi bapak orang percaya pertama kali di alam semesta ini. Dan darinya lahir 3 agama besar di dunia. Hebat enggak? Cuma gara-gara gairah, cuma karena cinta, dia dapat itu akses. Gairah harus pakai bayar gak sih? Enggak dong, gratis. Permasalahannya kamu bangun gak gairah itu? Kayak orang lapar, kamu lapar gak? Apakah kita sudah cukup dengan makanan yang dari luar, yang dari dunia ini membuat kita kenyang? No. Semua yang dari dunia ini tidak akan pernah memuaskan kita. Memuaskan gairah kita, never. Ya, mau apa? You name it, narkoba, aku pernah. Apa lagi? Pergaulan bebas, you name it, aku pernah. LGBT pernah, aku bisex. Pernah. Dan gak pernah memuaskan aku, gak pernah. Sampai aku ketemu dia. Aku gairah banget. Sampai aku memberi diriku jadi penjaga menara doa. Sesuatu yang dimana tempat kalau orang manusia berpikir seperti biasa, membosankan. 6 hour duduk nyembah, nyanyi, bla bla bla. Oke? Tapi itu menjadi gairah saya untuk ketemu Tuhan every day, every time. Kapan aja. Ya, dan saya diberi akses masuk. Seperti yang dikatakan di yang pertama, Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Aksesnya adalah darah Yesus. Gimana kah supaya kita dikapretin darah Yesus dan langsung masuk hadirat Tuhan? Gampang. Bertobat every time. Bertobat setiap saat. Saya gak bilang cuma setiap hari, setiap saat. Ya, setiap saat bertobat. Supaya apa? Gairah itu kembali lagi. Gairah itu nambah lagi. Ketika kita bertobat. Bertobat kenapa kak? Ya supaya kudus. Ya hidup kekudusan itu gak ribet saudara. Ya, kekudusan itu cuma bertobat.
Dan jangan dilakukan lagi. Bertobat, jangan lakukan lagi. Dan engkau akan semakin bergairah karenanya. Yang percaya katakan amin dong. Ya. Berdiri, siapa yang boleh berdiri tempat yang kudus? Tempat kudus adalah bukan tempat yang kita tidak kenal. Kita kenal, tapi kita belum memiliki akses. Pastikan kita punya akses ke sana. Salah satunya dengan apa tadi yang saya bilang? Gairah, passion, desire kepada Tuhan. Ya, susah kak? Enggak. Kalau kamu tanggalkan segala keakuan kamu dan dosamu everyday, Tuhan akan berikan gairah itu sama kamu. Kamu bertobat setiap hari, Tuhan tambahkan lagi, Tuhan tambahkan lagi. Seperti dikasih air minum sama Tuhan. Dan cari dia, baca firman-Nya. Saya senang banget komunitas DRPs di tempat ini. Ada program baca Alkitab. Kembali kepada kasih yang semula. Kalau enggak, kita enggak punya landasan yang kuat men menghadapi dunia ini. Roboh kita, runtuh kita, hancur kita. Ya, so back to the first God's love in our life. Kembali kepada cinta pertama kita kepada Tuhan. Ya. Jadi ada banyak orang yang enggan memiliki akses ke sana. Ke tempat kudus Tuhan, ke tempat di mana Tuhan ingin ditemui, ke tempat di mana Tuhan ingin mencari orang-orang, oke, yang dia sebut sebagai penyembah yang benar. Ya, dua hal itu tadi. Di mana Tuhan mencarinya? Di gunung. Oke, di mana di tempat di situ adalah orang-orang yang sudah melatih dirinya dengan rela. Jangan gak rela ya, jangan terpaksa ya, dengan rela. Dia mau, karena gak semua orang juga, gak semua orang Kristen mau naik ke atas gunung, gak gampang men, mendaki. Berat, dingin, lu mesti bawa ini, backpack, berat, bawa persediaan. Apa persediaan kita? Kebenaran. Apa persediaan kita? Air, Roh Kudus kita dipenuhi terus. Minyak supaya kita dipenuhi terus, supaya kita punya lampu. Yang kedua tadi tempat kudus. Ya, saya mau bilang itu bukan tempat yang menyeramkan, terlalu suci, tak terhampiri. No. Benar, tak terhampiri dan suci. Tapi kita kenal dan tahu tempat itu. Tapi kita malas untuk memiliki akses. Padahal di sana, saya mau bilang begini. Di sana ada sumber daya segala yang ada di bumi ini yang kamu perlu. Bahkan yang kamu pengen ada di sana. Di tempat kudus. Permasalahan kita gak punya kunci atau akses untuk masuk ke sana. So, I'm very simple here. Saya sangat simpel di sini. Saya mau bilang begini. Ketika kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Ketika kita menjadi orang-orang yang mengerti. Tuhan pengen apa sih dalam hidup kita? Kita berani berkata, yakin loh. Tuhan kasih tunjuk jalan buat lo. Supaya hidup lo berhasil. Bukan cuma berhasil. Berguna. Percuma berhasil kalau gak berguna. Iya dong. Lo berhasil memiliki segala sesuatu, but lu gak berguna, useless, buat apa? Yang kamu dapat akan hilang begitu saja dalam hidup. Gak akan kamu bawa. So ketika kita saudara, teman-teman semua, masuk di dalam Mazmur 24 ayat 3-5, bahkan dikatakan begini. Ya, selanjutnya orang yang bersih tangannya udah jelas ya. Orang yang gak maling, orang yang murni hatinya jelas. Itu udah jelas deh. Ya, siapa yang Tuhan cari itu layak. Yang layak buat Tuhan. Kemudian yang gak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Jelas banget. Dan yang gak bersumpah palsu, bohong mulu. Jelas. Dialah di ayat 5. Mazmur 24. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dialah yang mendapatkan akses. Dia yang dapat akses. Untuk menjadi orang-orang yang dicari Tuhan. Untuk menjadi orang-orang yang ditarik sama Tuhan. Ingat loh, Tuhan nyarinya gak jauh-jauh. Tuhan nyarinya hanya ada Tuhan yang mencarinya hanya di tempat yang his surroundings, di sekitarnya, gak jauh-jauh. Oke, karena habitatnya adalah holy, suci, kudus, tak terhampiri. Tapi bukan tidak bisa kita dekati, bisa. Asal kita memiliki aksesnya. Aksesnya adalah itu tadi. Ayat 4.
Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan. Artinya apa? Ketika orang mempersalahkan kita, memfitnah kita, menggibahin kita, oke, semua tuduhannya, semua fitnahatnya akan dibuktikan bersalah di hadapan orang, di hadapan semua orang. Bahkan ketika itu dinyatakan, dibuat berkasus dalam sebuah pengadilan, akan dinyatakan bersalah, akan dinyatakan salah, gagal gugur di hadapan pengadilan manusia. So, saya mau bilang begini, ketika kita hidup seperti apa yang dikatakan visi Tuhan integritas lewat Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Men, gampang banget. Tinggal lakukan ini aja. Tuhan gak akan susah nyari kamu. Tuhan akan mudah mendapati kamu untuk kamu diberkati dan Dia pakai. Itu artinya berguna. Ya, Tuhan itu is very simple. Dia gak sulit, man. Ya, so that simple. Di atas gunung Tuhan, kamu mau gak ngelatih diri kamu sebagai seorang pemanja? Dan di tempat yang kudus, kamu mau gak punya akses kartu? Sebuah akses untuk masuk ke tempat di mana segala sumber daya yang kamu perlu itu tersedia buat kamu. Gak cuma hanya di sorga, tapi di sini. Oke, gak hanya ketika engkau tua nanti, tapi sekarang. Akses itu harus kamu miliki dan saya miliki. Katakan amin dong. Yang mau nerima akses itu katakan amin. Oke? So, saya akan simple saja. Ketika kita menghadap Tuhan, jadilah diri kita yang sebenarnya, yang asli, yang otentik sebagai bukti di hadapan sebuah pengadilan. Ini di hadapan semua pengadilan kan ada pendakwa. Jelas pendakwanya adalah iblis. Jelas. Dia akan dakwa kita. Enggak nih, dia bukan milikmu Tuhan. Karena dia malas. Karena dia orang yang gak mau cari apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Malas. So, waktu kita menghadap Tuhan, pastikan diri kita otentik, asli. Sehingga kita bisa dapat dibuktikan dalam sebuah persidangan, ya seperti persidangan yang tadi saya bilang gitu ya, bahwa kita adalah milik Tuhan. Aku milik Tuhan. Karena kalau Tuhan nanya, mana buktinya? Sang hakim berkata, tanya, mana buktinya? Aku melihat dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 Tuhan. Aku naik ke gunung Tuhan dan berdiri di tempatnya yang kudus. Kenapa berdiri? Seharusnya orang yang masuk ke tempat kudus Tuhan mati. Tergeletak, habis. Disambar sama api kemuliaan Tuhan. Tapi apa? Ketika dia punya gairah. Justru api yang ada di sekeliling Tuhan membuat dia semakin kuat. Semakin menyala-nyala. Semakin berapi-api. Wow, semakin terang dia. Semakin kelihatan dia adalah miliknya Tuhan. Yang sepakat katakan amin dong. Dan ketika dia menyala-nyala terang, terangnya akan dilihat oleh semua orang. Terang Tuhan akan dilihat, terang Tuhan yang ada pada kita. Yang menyala-nyala kata firman Tuhan. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu akan dilihat oleh semua orang. Dan akan membuat orang melihat, wow, Yesus terang banget men. Yesus nerangin jalan gue banget. Yesus gak pernah ninggalin aku men. Yes. Itu dia. Yang penting adalah di sini. Kamu punya disiplin, ketaatan, dan ketulusan hati. Dan yang paling penting, kamu punya akses masuk ke tempatnya yang kudus. Saya sampai di sini aja. Tapi saya berdoa, biar kita memiliki tekad yang sama dengan firman Tuhan. Gak usah dulu saya. Tapi tekad yang diajarkan oleh firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang melatih dirinya. Orang yang bertahan. Dan gak mau jatuh dan hancur oleh karena luka. Oke? Dan gak mau terpuruk
oleh karena kejatuhan yang dialami. Bangkit lagi men. Karena gak hanya cukup di gunung Tuhan ketika itu. Tuhan bawa lagi masuk, berdiri di tempat yang kudus. Mana ada orang yang terluka kakinya bisa berdiri? Gak ada. Tergeletak. Jatuh. Jadi saya mau bilang begini. Ketika kita menjadi orang-orang yang dicari oleh Tuhan sebagai penyembah yang benar, pastikan kita naik ke atas gunung Tuhan. Dan gimana caranya naik ke atas gunung Tuhan? Miliki gairah. Gairah. Passion. Desire. Sama Tuhan. Dan hal yang kedua. Masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Bukan cuma sekedar masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Dan jangan pernah berpikir bahwa itu adalah tempat yang tak terhampiri. Dan yang gak kita tahu. Kita tahu. Kita kenal tempat itu. Tapi masalahnya kita gak punya akses. Doa saya. Kita semua punya akses masuk ke sana. Dan akses kita pastikan tidak gagal. Tidak tetot. Nggak fail. Oke, tapi accepted, diterima. Dan confirm, dikonfirmasi. Oleh karena kita punya gairah yang sama dengan gairahnya untuk bertemu dengan kita. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih. Tuhan, Engkau tahu bahasaku sederhana. Tuhan, Engkau tahu aku ingin menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu, menerjemahkan dengan sesuatu yang simple, yang pertama-tama mudah aku mengerti. Dan yang generasi ini mengerti ya Tuhan Yesus. Seperti yang telah Kau berikan ya Tuhan melalui gembala pembina kami tentang the year of integrity. Lewat Mazmur 24 ayat 3 dan 5 ya Tuhan. Kami mau pastikan dan yakinkan diri kami ya Tuhan Yesus. Menjadi orang-orang ya Tuhan. Yang Engkau cari ya Tuhan. Yang tepat dengan maumu ya Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, kami gak mampu. Engkau tahu kekuatan kami gak seberapa Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan Yesus, segala yang ada pada kami terbatas. Tapi bukan berarti kami gak mau Tuhan. Bagi yang mau teman-teman, angkat tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Taruh tangan kirimu di dada. Gak sulit kok. Cukup bilang aku mau Tuhan. Aku mau banget Tuhan. Gak cuma mau, aku mau banget Tuhan. Akses di mana Engkau berada ya Tuhan. Aku mau punya kekuatan ya Tuhan Yesus untuk menaklukkan gunung-gunung permasalahan dalam hidupku ya Tuhan Yesus. Dan punya akses masuk ya Tuhan ke tempat kudus-Mu ya Tuhan. Agar apa yang aku jalani ini gak sia-sia ya Tuhan Yesus. Aku tahu aku akan menghadapi rasa sakit. Aku akan mengalami ya Tuhan ditinggal sendiri. Aku akan mengalami jatuh. Namun aku gak akan menyerah Tuhan. Aku akan bangkit lagi ya Tuhan Yesus. Dan terus berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk bahasa sederhana ya Tuhan yang boleh kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar ya Tuhan. Apa yang menjadi isi hatimu ketika Engkau mencari penyembah-penyembah yang benar. Apa yang Kau kehendaki ketika Engkau berkehendak untuk mencari penyembah-penyembah yang benar ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang taruh tanganmu dan buka hatimu di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini, biarlah firman ini termeterai di hati kami semua ya Tuhan. Dan berkat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menyempurnakan kehidupan kita di dalam kekudusannya dan di dalam persekutuan yang manis Allah Roh Kudus yang juga memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk berjalan di dalam kehendaknya, untuk mendaki bersama dengan Tuhan, untuk masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan. Dan di dalam berkat yang sempurna, yang terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya, berkat ini tercurah atas kita semua. Haleluya. Amin.